Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Pak Bima. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Damasudatiyo, Mereka Branjanto, dan Owen Mas Salem akan membahas mengenai Wi-Fi 6. Nah, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Pertama, perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, berkembang pesat, membawa sebuah terobosan baru. Salah satunya adalah jaringan wireless, di mana memungkinkan sebuah perangkat berkomunikasi antar satu dengan yang lain tanpa menggunakan kabel fisik. Salah satu contoh dari jaringan wireless adalah Wi-Fi. Seperti yang kita tahu, Wi-Fi adalah jaringan lokal yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan untuk beberapa Wi-Fi sudah support sampai 5 GHz, di mana menggunakan sinyal elektromagnetik sebagai media transmisi. Dengan adanya perkembangan teknologi, Wi-Fi juga berkembang dari zaman ke zaman. Pada tahun 2019, khususnya akhir tahun 2019, terciptalah atau hadirlah Wi-Fi 6 dengan seri 802.11ax sebagai generasi terbaru dari Wi-Fi 5 dengan nama Wi-Fi 6, di mana terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding pendahulunya, khususnya pada bidang bandwidth yang tinggi, kapasitas akses, dan konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya, Untuk melihat cara kerja dari Wi-Fi 6 ini bisa menjadi OC layer ini, OC model. OC model adalah seperti lapisan yang menunjukkan abstraksi dari komunikasi sistem ya. Dari paling bawah yang paling abstrak adalah physical layer atau layer fisik. Nah, yang pertama dalam modulasi informasi ke gelombang, Wi-Fi 6 menggunakan teknik modulasi yang ya lebih baik tentunya dari Wi-Fi 5. Salah satu teknologi kunci untuk melakukan ini adalah Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau OFDMA. Nah, OFDMA ini bisa membagi sebuah channel menjadi sub-channel yang lebih kecil, sehingga bisa yang banyak yang pakai satu channel secara bersamaan. Nah, karena itu Wi-Fi 6 bisa menangani banyak perangkat dan jenis komunikasinya juga beragam dengan efisien. Nah, pada eh, setelahnya di demodulasi adalah pada perangkat yang menerima sinyal untuk mengembalikannya menjadi data. Nah, pada oke, nomor nomor 2, layer di atasnya adalah data link layer. Nah, ada dua hal yang dikembangkan di sini. Yang pertama adalah Basic Service Set atau BSS. Nah, Wi-Fi 6 meningkatkan mengandung perkembangan pada BSS sehingga akses channel bisa lebih efisien dan latency bisa menurun. Selain itu juga terdapat fitur yaitu BSS coloring yang berfungsi buat membedakan BSS satu sama lain sehingga bisa mengurangi interferensi antar channel. Dua adalah target wait time atau TWT. Nah, TWT adalah fitur yang bisa digunakan oleh perangkat untuk melakukan scheduling jam aktif dari perangkat tersebut. Nah, jadi dengan dia mengetahui jam aktifnya, dia bisa mengatur konsumsi daya dari perangkatnya sehingga bisa menghemat daya.
Oke. Nah, yang pada layer di atasnya adalah network layer. Nah, pada layer ini diimplementasikan teknologi multi-user, multiple input, multiple output, atau MIMO. Nah, sesuai namanya, MIMO ini bisa bisa banyak perangkat yang bisa mengkoneksi secara simultan daripada pada Wi-Fi 5, sehingga efisiensi jaringan bisa dinaikkan. Nah, karena standar Wi-Fi itu beroperasi pada layer sampai layer network ini saja, maka transport layer dan 4 layer seterusnya tidak terpengaruh. Berikut keuntungan dari Wi-Fi 6. Seperti yang kita tahu, Wi-Fi 6 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Wi-Fi 5. Salah satunya adalah penerapan OFDMA, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiple Access, di mana merupakan teknik modulasi untuk membagi saluran komunikasi pada beberapa subcarrier. Nah, kalau di Wi-Fi 5, itu hanya menggunakan teknik OFDM, yaitu Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut dapat disebabkan karena setiap kali stasiun melakukan pengiriman data, maka akan menggunakan seluruh bandwidth. Untuk ilustrasinya, kita bisa lihat di gambar ini. Misalnya untuk mengirim 3 jenis data yang berbeda, diperlukan 1 buah truk atau 1 buah bandwidth. Nah, berbeda dengan OFDMA yang dapat mengirim 3 jenis data berbeda menggunakan 1 buah bandwidth yang dibagi. Boleh lanjut? Yang kedua itu adalah penerapan MU-MIMO atau yang dikenal dengan multi-user, multi-input, multiple output. Merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan Wi-Fi untuk mengirim sebuah data secara simultan ke beberapa perangkat maupun pengguna dalam satu periode yang sama. Nah, untuk MIMO sendiri terdapat 2 jenis, yaitu uplink dan juga downlink, di mana pada Wi-Fi 5 hanya menggunakan downlink, yang artinya hanya dapat berkomunikasi pada satu session dalam satu waktu saja. Berbeda dengan Wi-Fi 6 yang sudah menggunakan uplink, di mana dapat berkomunikasi hingga ke 8 session dalam waktu yang bersamaan. Nah, fitur ini ditambah dengan OFDMA yang berada pada Wi-Fi 6, membuat kinerja dari Wi-Fi 6 menjadi jauh lebih efektif dibandingkan dengan Wi-Fi 5. Selanjutnya, yaitu adalah penerapan TWT atau yang dikenal dengan Target Wake Time, yaitu memungkinkan sebuah perangkat untuk mengatur kapan dia harus terbangun dari mode sleep-nya, yang nantinya untuk melakukan proses transmisi dan juga menerima data. Kenapa? Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan konsumsi daya. Berbeda dengan Wi-Fi 5 yang belum menggunakan fitur ini, sehingga konsumsi daya pada Wi-Fi 5 akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Wi-Fi 6. Selanjutnya, nah, untuk permasalahan yang dihadapi Wi-Fi 6 juga, permasalahan yang dihadapi Wi-Fi 6 jika kita bandingkan dengan Wi-Fi 5 ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pengadopsian Wi-Fi 6 yang belum merata. Masih banyak perangkat yang belum mendukung Wi-Fi 6. Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan Wi-Fi 6 menjadi tidak maksimal dengan perangkat yang terhubung karena tidak mengadopsi Wi-Fi 6. Selanjutnya, biaya perangkat yang tergolong mahal. Untuk memanfaatkan secara maksimal, kita memerlukan perangkat yang mensupport Wi-Fi 6, misalnya seperti router. Yang kita tahu,
harganya cukup mahal apabila router tersebut telah mengadopsi Wi-Fi 6. Harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan perangkat yang hanya mengadopsi Wi-Fi 5. Dan yang terakhir adalah masih terdapat intervensi sinyal. Walaupun Wi-Fi 6 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal interferensi sinyal, namun tetap tidak dapat sepenuhnya menangani. Maka dari itu, pengguna lebih memilih menggunakan Wi-Fi 5 yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Wi-Fi 6. Selanjutnya, Pengiriman data menggunakan Wi-Fi 6 dapat disimulasikan dengan SymPy dan juga NumPy pada bahasa Python. Pada simulasi digunakan code seperti yang ditampilkan. Pada code pertama dibuat kelas dengan fungsi init dan fungsi transmit. Di dalam fungsi init, lingkungan dari Wi-Fi diinisialisasi, lalu dibuat AP atau access point, kemudian dibuat station dan juga data rate dari Wi-Fi 6. Selain itu juga terdapat fungsi transmit, di mana dalam fungsi transmit dihitung waktu transmisi yang dihitung dari ukuran dari data yang akan dikirim dan juga data rate dari Wi-Fi 6. Kemudian dibuat timeout, di mana ketika sebuah station sedang melakukan transmisi, maka station lain tidak dapat melakukan transmisi. Setelah itu terdapat fungsi station, di mana fungsi station ini membentuk station yang sudah dideklarasi jumlahnya sebelumnya. Di dalam fungsi station juga terdapat generate angka random, di mana angka random itu akan digunakan untuk angka waktu antar transmisi yang dimiliki oleh station. Angka waktu antar transmisi yang dimiliki station ini akan menentukan urutan station yang mengirimkan data ke access point, di mana semakin singkat waktu antar transmisinya, maka station tersebut akan mengirimkan data lebih sering. Lalu terdapat fungsi simulation, di mana fungsi simulation akan menjalankan simulasi dari Wi-Fi 6. Pada code, di deklarasi jumlah station yang akan digunakan, lalu waktu simulasi, yaitu 10 detik pada simulasi ini, kemudian nilai bit dari data yang akan dikirim. Karena data yang akan dikirim adalah teknik elektro, maka jumlah bitnya adalah 126. Lalu tingkat data rate-nya 72 Mbps. Kemudian simulasi dijalankan dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Terlihat pada hasil simulasi bahwa masing-masing station mengirimkan data berupa teknik elektro ke access point, di mana waktu transmisi tiap station adalah tetap sesuai dengan yang sudah dihitung tadi, dan kemudian urutan dari station adalah acak, karena waktu antar transmisi yang ditentukan di-generate secara acak. Dari hasil tersebut terlihat bahwa station 2 dan 0 akan lebih sering daripada station 1. Artinya station 1 memiliki waktu antar transmisi yang lebih panjang. Sekian penjelasan kami mengenai Wi-Fi 6. Terima kasih.